Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi jumbo pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terjadi dalam rentang tahun 2019 hingga 2023 di era Menteri Nadiem Makarim. Kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan. Indikasi awal menunjukkan adanya pemufakatan jahat, pengarahan khusus kepada tim teknis untuk menyusun kajian pengadaan laptop dengan dalih digitalisasi pendidikan yang justru syarat kepentingan. Salah satu temuan mencolok pengadaan Chromebook dipaksakan. Meski hasil uji coba menunjukkan perangkat ini tidak efektif digunakan di wilayah dengan infrastruktur internet yang belum merata. Total dugaan kerugian negara ditaksir mencapai 9,9 triliun rupiah, terdiri dari dana satuan pendidikan dan dana alokasi khusus DAK. Jumlah yang fantastis dengan dampak langsung pada masa depan dunia pendidikan Indonesia. Pertanyaannya, mengapa kasus sebesar ini baru terbuka sekarang? Siapa saja aktor di balik pengadaan ini? Dan mampukah Kejaksaan membongkar skandal yang membayangi proyek digitalisasi pendidikan? Tim TV One mengabarkan. Korupsi 9,9 triliun rupiah menyeret Luhut Panjaitan dan Nadiem Makarim. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Analisis mengenai proyek pengadaan laptop merah putih yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia, serta implikasinya terhadap lanskap politik dan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo. Latar belakang proyek laptop merah putih. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia meluncurkan proyek ambisius untuk memproduksi dan mendistribusikan laptop dalam negeri, dikenal sebagai laptop merah putih. Tujuan utamanya adalah mendukung digitalisasi pendidikan dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Proyek ini melibatkan alokasi dana sebesar 17 triliun rupiah hingga tahun 2024, dengan 3,7 triliun rupiah dialokasikan pada tahun pertama untuk pengadaan 431.730 unit laptop. Keterlibatan tokoh kunci, Luhut Binsar Panjaitan dan Nadiem Makarim. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, memainkan peran penting dalam mendorong produksi lokal laptop tersebut. Beliau menyatakan bahwa produksi laptop merah putih sudah memiliki konsorsium dan akan diluncurkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, bertanggung jawab atas implementasi proyek ini di sektor pendidikan. Dugaan korupsi dan investigasi. Pada Mei tahun 2025, Kejaksaan Agung Indonesia memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah oleh Kemendikbudristek antara tahun 2019 dan 2023. Investigasi ini mencakup perubahan spesifikasi teknis yang tidak jelas dan pengadaan perangkat yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kritik terhadap proyek dan potensi penyimpangan. Proyek laptop merah putih mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Harga laptop yang mencapai 10 juta rupiah per unit dianggap tidak sebanding dengan spesifikasi yang ditawarkan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang potensi monopoli oleh 6 perusahaan mitra pemerintah yang dianggap sudah memenuhi tingkat komponen dalam negeri TKDN. Reaksi pemerintah dan lembaga pengawas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan terkait proyek ini, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPK juga mengingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan mekanisme dan aturan pengadaan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat laptop produksi dalam negeri, ada yang sudah dibuat oleh ITB, ITS, UGM, bekerjasama dengan TIK Industri dalam negeri untuk membentuk konsorsium dalam memproduksi tablet laptop merah putih dengan merek Dikti Edu. Jadi saya kira ini dengan zamannya Pak Menteri Nadiem, elok kalau ini sudah mulai bisa diluncurkan. Karena dengan jumlah pembelian tadi 17 triliun selama berapa tahun, saya kira sudah bisa dibangun industri sendiri.